Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Tresa Agustian. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang informasi jadwal pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun 2022 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB di lingkungan Dinas Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dan ini perlu diingat, jangan sampai nanti Bapak Ibu orang tua calon peserta didik terlambat dalam melaksanakan proses pendaftaran PPDB pada tahun 2022. Kalau berdasarkan Juknis yang akan nanti disosialisasikan bahwa pendaftaran PPDB SMA, SMK, dan SLB pada tahap 1 itu akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni sampai dengan 10 Juni. Nah, sementara tahap 2-nya itu nanti akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 30 Juni tahun 2022. Nah, yang tahap 1 itu apa saja? Di mana diantaranya kalau untuk jalur SMA itu adalah jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas, jalur prestasi, baik nilai rapor atau kejuaraan. Nah, sementara kalau untuk SMK itu adalah jalur afirmasi, terus jalur prioritas terdekat, perpindahan tugas orang tua, prestasi kejuaraan, dan persiapan kelas industri. Nah, itu adalah yang tahap ke-1. Nah, sementara kalau yang tahap kedua tanggal 23 sampai dengan 30 Juni 2022 untuk SMA itu adalah jalur zonasi dan SMK adalah jalur prestasi raport umum. Nah, ini adalah yang perlu diperhatikan dan tolong diingat, jangan sampai nanti pas waktunya terlambat atau ketinggalan untuk melakukan pendaftaran, karena seluruh pendaftaran ini dilakukan melalui aplikasi secara online ya. Nah, proses pendaftaran sendiri bisa dilakukan secara mandiri oleh calon peserta didik, atau bisa juga dibantu oleh sekolah asal, atau bisa juga dibantu oleh sekolah yang dituju. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik, Bapak Ibu calon peserta didik bisa melihatnya melalui link berikut ya. Di antaranya ada disdik.jabarprov.go.id atau ppdb.disdik.jabarprov.go.id, atau informasi terkait PPDB bisa diakses melalui dapodik.disdik.jabarprov.go.id/elok. Nah, ini adalah beberapa link yang bisa diakses untuk mengetahui atau informasi lebih detail tentang proses penerimaan peserta didik di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah, terus ada berapa pilihan sekolah yang bisa kita daftarkan? Nah, ini yang paling banyak ditanyakan oleh orang tua calon peserta didik, di mana di sini disebutkan bahwa untuk jalur afirmasi KTM SMA itu dapat memilih 3 SMA negeri atau swasta yang terdekat dengan domisili. Ya, kalau misalkan di situ ada sekolah swasta, gitu kan ya. Nah, kalau untuk SMK bisa memilih 1 SMK negeri, 1 SMK swasta, atau 1 SMK dengan 2 program keahlian. Nah, ini untuk jalur afirmasi KTM. Nah, sementara untuk jalur perpindahan orang tua atau anak guru itu bisa mendaftar di luar zonasi ya, tidak hanya di dalam zonasi itu sendiri, yaitu 1 SMA negeri dan 1 SMA swasta, atau dalam atau luar zonasi 1 SMA negeri atau 1 swasta. Nah, untuk SMK 1 SMK negeri, 1 swasta, atau 1 SMK dengan 2 program keahlian. Misalkan ke SMK negeri 1 bisa memilih 2 program keahlian, misalkan TKJ, pilihan keduanya misalkan teknik otomotif. Nah, yang ketiga jalur prioritas terdekat ini dikhususkan untuk SMK. Bisa memilih 1 SMK negeri atau 1 SMK swasta, atau bisa juga 1 SMK negeri dengan 2 program keahlian. Nah, yang prioritas terdekat itu seperti apa modelnya? Ini kalau di SMA mungkin seperti jalur zonasi ya, cuman memang persentase atau kuotanya tidak sebesar jalur zonasi di SMA, karena kalau di SMK itu persentase terbesar kuotanya adalah untuk jalur nilai raport baik kelas industri maupun nilai raport umum.
Nah, selanjutnya jalur prestasi SMA nilai raport atau kejuaraan. Nah, itu bisa memilih untuk SMA bisa dalam atau luar zonasi, ya. 2 SMA negeri, 1 swasta. Untuk kejuaraan 1 SMA negeri, 1 swasta. Ya, nah ini perbedaannya. Kalau nilai raport itu bisa memilih 2 SMA negeri dan 1 sekolah swasta. Untuk kejuaraan hanya boleh memilih 1 SMA negeri dan 1 sekolah swasta. Nah, kalau di SMK itu tidak ada. Nah, untuk yang di SMK itu adanya persiapan kelas industri, nilai raport umum, sama kejuaraan. Nah, di mana untuk persiapan kelas industri itu bisa memilih 1 SMK negeri, 1 swasta, atau 1 SMK dengan 3 program keahlian. Nah, untuk nilai raport umum 2 SMK negeri, 1 swasta, atau 1 SMK dengan 2 program keahlian. Nah, untuk kejuaraan hanya boleh memilih 1 SMK negeri, 1 swasta, atau 1 SMK dengan 2 program keahlian. Nah, untuk jalur zonasi ini hanya diperuntukkan untuk SMA, di mana akan diprioritaskan adalah untuk yang CPD yang domisilinya terdekat dengan sekolah yang dituju. Dalam hal ini berada dalam zonasi. Ini boleh memilih 2 SMA negeri dan 1 SMA swasta. Nah, sementara kalau untuk SLB sendiri tidak berbasis zonasi ataupun jalur. Ini disesuaikan dengan jenis kebutuhan khusus calon peserta didik sesuai hasil diagnosa ahli yang sudah ditentukan. Nah, jangan lupa dokumen persyaratannya dari sekarang harus sudah mulai disiapkan. Yang umum diantaranya adalah ijazah atau surat keterangan kelulusan. Kalau misalkan ijazahnya belum ada. Kedua, akte kelahiran. Ketiga adalah kartu keluarga minimal 1 tahun, ya, bagi yang daftar melalui jalur zonasi SMA, ya, atau bisa dibuktikan dengan surat keterangan domisili. Kalau misalkan ada memang bapak ibu atau orang tua CPD memang sudah tinggal di sana lebih dari 1 tahun, apabila kartu keluarganya dicetak yang baru, ya, dikarenakan ada anggota keluarga yang menikah, meninggal, ataupun penamaan anggota keluarga. Berikutnya buku rapor semester 1 sampai dengan 5, ya. Ini memang diperuntukkan untuk jalur nilai rapor, tapi bagi jalur yang lain pun tetap diinput aja, barangkali nanti suatu saat diperlukan ini sudah siap nilainya, ya. Terus surat tanggung jawab mutlak dari orang tua ini yang menyatakan bahwa dokumen ataupun hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan PPDB itu semuanya asli dan bisa dipertanggungjawabkan. Ditandatangan oleh orang tua menggunakan materai 10.000. Nah, untuk persyaratan khusus diantaranya ada kartu program penanganan kemiskinan seperti KIP, KIS, atau terdaftar pada DTKS Dinsos sebagai jalur afirmasi atau KATM. Nah, terus surat keterangan domisili dari RT RW atau kelurahan bagi afirmasi korban bencana alam atau sosial, ya, apabila misalkan ada bencana alam di daerahnya, terus dia mengungsi dulu ke rumah saudaranya di daerah tertentu, nah itu boleh menggunakan surat keterangan domisili. Surat tugas orang tua bagi yang jalur perpindahan tugas orang tua wali maksimal 3 tahun atau anak guru, dan bagi afirmasi kondisi tertentu penanganan COVID-19 apabila orang tuanya yang memang sebagai tim penanganan COVID-19. Selanjutnya adalah piagam dan dokumentasi prestasi untuk jalur prestasi kejuaraan, ini maksimal 5 tahun, minimal 6 bulan. Nah, artinya kalau maksimal 5 tahun berarti bisa yang dari SD. Kenapa sekarang bisa 5 tahun? Dikarenakan selama 2 tahun atau 3 tahun ke belakang itu kita melaksanakan pembelajaran secara daring, mungkin tidak ada kejuaraan-kejuaraan yang dilaksanakan, sehingga bisa diambil dari kejuaraan sewaktu di tingkat SD. Nah, ini adalah beberapa dokumen persyaratan, dan tolong jangan sampai lupa tentang tanggal jadwal pendaftaran PPDB baik tahap 1 maupun tahap kedua. Itu aja barangkali dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.